Banyak yang berpikir wanita hanya butuh kemewahan, hadiah mahal, atau rekening yang tak pernah kosong. Tapi di balik senyumnya yang diam, ada harapan yang jauh lebih dalam dari sekadar harta. Bukan berlian yang membuatnya merasa berharga, tapi perhatian kecil yang tulus. Bukan mobil mewah yang membuatnya tersenyum, tapi pesan, "Udah makan belum?" yang datang di waktu yang tepat. Wanita itu makhluk yang kuat, tapi juga penuh rasa. Kadang dia memilih diam, tapi di balik diamnya, dia menanti seseorang yang benar-benar mengerti. Yang tahu bahwa pelukan di saat dia lelah jauh lebih mahal dari 1000 amplop berisi uang. Yang tahu bahwa menemani di saat dia rapuh lebih berarti daripada sekadar membelikannya barang-barang mewah. Di video ini, kamu akan tahu 6 hal sederhana tapi luar biasa yang diam-diam lebih dipilih wanita daripada uang. Dan ketika kamu benar-benar paham ini, kamu tidak hanya mencintainya, tapi menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah ia lupakan. Selamat menonton, dan jika kamu sayang padanya, tunjukkan dengan cara yang tak bisa dibeli. Pertama, mengapa kita takut diabaikan? Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita terhubung melalui kata-kata, sentuhan, perhatian, dan pengakuan. Ketika orang yang kita cintai atau hargai tiba-tiba memilih untuk mengabaikan kita, muncul perasaan yang sulit didefinisikan. Rasa hampa, sakit hati, dan bahkan kecemasan. Tetapi, mengapa diabaikan terasa begitu menyakitkan? Secara psikologis, diabaikan melukai kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk merasa diterima dan dihargai. Dalam hubungan pasangan, ini bahkan lebih intens. Ketika pasangan memilih untuk diam atau menjauh, kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah aku tidak cukup baik? Pikiran-pikiran seperti ini tidak hanya menyiksa secara emosional, tetapi juga mengikis harga diri. Namun, jika kita melihat dari perspektif Stoik, reaksi seperti ini menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada validasi eksternal. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika seseorang mengabaikanmu, itu adalah urusan mereka, bukan dirimu." Pernyataan ini mengajarkan bahwa perilaku orang lain terhadap kita tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ketika kita membiarkan perasaan terluka karena diabaikan, kita sebenarnya sedang memberikan kendali atas kebahagiaan kita kepada orang lain. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang mencoba berbicara dengan pasangannya tentang masalah yang serius. Pasangannya, alih-alih merespons, justru sibuk dengan ponselnya atau bahkan meninggalkan ruangan tanpa kata. Dalam momen seperti ini, respons alami kita mungkin adalah marah, terluka, atau mencoba lebih keras untuk mendapatkan perhatian. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Kita kehilangan ketenangan kita sendiri, mencoba melawan sesuatu yang berada di luar kendali kita. Stoikisme mengajarkan untuk memusatkan perhatian pada apa yang dapat kita kendalikan, reaksi kita sendiri. Mengapa kita takut diabaikan? Karena kita percaya bahwa kebahagiaan kita bergantung pada pengakuan orang lain. Padahal, kebahagiaan sejati berasal dari dalam. Pengalaman pribadi sering menjadi pelajaran terbaik. Seorang teman pernah bercerita tentang masa sulit dalam pernikahannya. Selama beberapa bulan, dia merasa diabaikan oleh pasangannya, yang selalu sibuk dengan pekerjaan dan jarang meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Awalnya dia mencoba segala cara untuk menarik perhatian, dari berdebat hingga menulis surat panjang. Namun tidak ada yang berhasil. Akhirnya dia memilih untuk berhenti mencoba dan fokus pada dirinya sendiri. Membaca buku, mengeksplorasi hobinya, dan belajar menerima situasi. Anehnya, saat dia mulai membangun kehidupannya sendiri, tanpa bergantung pada perhatian pasangannya, dinamika hubungan mereka berubah. Pasangannya mulai memperhatikan transformasi itu, dan secara alami kembali ke dalam hubungan. Pelajaran dari cerita ini adalah bahwa ketika kita berhenti takut diabaikan, kita mengambil kembali kendali atas hidup kita. Tidak ada yang lebih kuat daripada menunjukkan bahwa kebahagiaan kita tidak tergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan kita. Sebagai penutup, mari renungkan kalimat ini. Mereka yang mengabaikanmu tidak pernah benar-benar memahami nilaimu. Tetapi jika kamu memahami nilai dirimu sendiri, tindakan mereka tidak lagi memengaruhimu.
Diam bukanlah tanda kelemahan, ia adalah tanda penguasaan diri. Dengan mempraktikkan seni diam, kita menunjukkan bahwa harga diri kita terlalu berharga untuk disandarkan pada orang lain. Kedua, mengapa diam adalah kekuatan yang sebenarnya? Ketika seseorang memilih untuk mengabaikan kita, biasanya ada dorongan untuk merespons, untuk berbicara, membalas, atau mengungkapkan kekecewaan. Kita ingin mereka tahu betapa terluka hati kita, betapa pentingnya perhatian mereka bagi kita. Namun pada saat itu dia menjadi pilihan yang paling kuat dan bijaksana. Salah satu ajaran utama dalam Stoikisme adalah pengendalian diri. Seperti yang disampaikan oleh Seneca, keheningan adalah kekuatan terbesar yang dapat kita miliki. Ketika kita memilih untuk tetap diam dalam menghadapi pengabaian, kita tidak hanya menjaga ketenangan kita, tetapi juga mengirimkan pesan yang sangat kuat. Kita tidak memerlukan validasi dari orang lain untuk merasa lengkap. Diam adalah tanda dari kekuatan internal, kebijaksanaan, dan penguasaan diri. Contoh nyata dari kekuatan diam dalam hubungan dapat ditemukan dalam banyak cerita kehidupan. Ada pasangan yang sering berdebat, saling mengkritik, dan merasa bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan kata-kata. Namun, seringkali kata-kata hanya memperburuk situasi. Dalam momen ketika salah satu pasangan merasa diabaikan atau terluka, ketimbang merespons dengan amarah atau mencoba berbicara panjang lebar, memilih diam untuk beberapa saat bisa memberi ruang untuk refleksi dan ketenangan. Diam ini bukan untuk menjauh, tetapi untuk memberi jarak emosional yang memungkinkan kedua belah pihak merenung. Salah satu kisah terkenal yang menggambarkan kekuatan diam adalah kisah Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik. Pada suatu waktu, dia menghadapi tekanan besar dalam pemerintahannya, termasuk dari para pejabat yang tidak setuju dengan kebijakannya. Alih-alih membalas dengan kata-kata keras atau sikap defensif, dia memilih untuk menulis catatan kepada dirinya sendiri sebagai cara untuk mengolah emosinya. Dalam catatannya, dia sering menekankan pentingnya ketenangan dalam menghadapi perbedaan pendapat dan pengabaian. Dia menulis, "Apa yang tidak dapat kamu kendalikan, jangan biarkan menguasaimu. Lihatlah segala sesuatu dengan pikiran yang tenang dan hati yang terbuka." Kekuatan diam tidak hanya terbukti dalam konteks hubungan pribadi, tetapi juga dalam dunia profesional. Ketika seseorang mencoba untuk memprovokasi kita atau mengabaikan kontribusi kita, respons terbaik seringkali adalah tetap tenang dan fokus pada tujuan kita sendiri. Dia memberi ruang untuk fokus pada hal-hal yang lebih besar dan lebih penting. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak perlu terjebak dalam permainan ego atau menjadi korban dari tindakan orang lain. Kembali ke dalam konteks hubungan, diam juga mengirimkan pesan kepada pasangan bahwa kita menghormati diri kita sendiri. Ketika kita tidak tergoda untuk merespons dengan amarah atau keluhan, kita menunjukkan kedewasaan dan kepercayaan diri. Ketenangan ini memberi waktu bagi pasangan untuk merenung dan melihat situasi dengan cara yang lebih objektif. Diam bukanlah cara untuk menjauh, tetapi cara untuk menjaga kedamaian batin. Dalam diam, kita memberi kesempatan bagi diri kita dan pasangan untuk menemukan kembali keseimbangan emosional. Tentu saja memilih diam bukan berarti kita harus menahan perasaan kita untuk selamanya. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya ekspresi diri dan berbicara dengan bijaksana ketika waktunya tepat. Namun, memilih untuk tidak berbicara dalam situasi tertentu adalah tanda kebijaksanaan, bahwa kita memahami bahwa tidak semua situasi memerlukan kata-kata. Kadang-kadang, kata-kata hanya mengaburkan inti dari masalah. Ketika kita belajar untuk memberi waktu pada diri kita sendiri dan pasangan untuk merenung, kita membuka ruang untuk penyembuhan. Ini adalah kesempatan untuk merenung dan menemukan cara terbaik untuk melanjutkan hubungan. Baik itu dengan memperbaiki komunikasi atau bahkan dengan memutuskan untuk berjalan di jalan yang berbeda. Kekuatan dalam diam terletak pada kemampuannya untuk memberi jarak emosional yang diperlukan untuk pertumbuhan. Sebagai penutup untuk poin ini, mari ingat sebuah pepatah Stoik lainnya. Kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar. Dalam hubungan, kita tidak bisa selalu mengubah perilaku pasangan kita, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita meresponsnya.
Diam adalah layar yang kita pilih untuk menyesuaikan perasaan kita dengan situasi yang ada. Dalam diam, kita mengendalikan perasaan kita sendiri dan menjaga kedamaian batin. Ketiga, mengapa pengabaian bisa menjadi pembelajaran? Dalam hubungan apapun, baik itu romantis, pertemanan, atau hubungan keluarga, pengabaian seringkali terasa seperti pukulan langsung ke hati. Ketika seseorang yang kita percayai dan sayangi memilih untuk mengabaikan kita, dunia seakan-akan runtuh. Kita merasa ditinggalkan, tak dihargai, dan seringkali merasa bahwa kita telah gagal dalam menjaga hubungan itu. Namun ketika kita merenung lebih dalam dan mengambil langkah mundur, pengabaian bisa menjadi pelajaran berharga yang mengajarkan kita lebih banyak tentang diri kita sendiri dan cara kita berhubungan dengan orang lain. Bagi banyak orang, pengabaian memunculkan perasaan kecewa yang sangat dalam. Ada keinginan kuat untuk mendapatkan perhatian, pengakuan, dan kasih sayang dari orang lain, terutama dari pasangan atau orang yang kita anggap penting. Ketika mereka mengabaikan kita, perasaan ini bisa berubah menjadi luka emosional yang sulit disembuhkan. Namun menurut Stoikisme, perasaan ini adalah sebuah ujian untuk memahami ketergantungan kita pada orang lain dan untuk melihat apakah kita benar-benar mengandalkan kebahagiaan kita pada orang luar. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah mengingatkan, kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang terjadi pada kita, tetapi pada bagaimana kita meresponsnya. Pernyataan ini menjadi kunci dalam memahami mengapa pengabaian bisa menjadi momen pembelajaran. Daripada menganggap pengabaian sebagai kekalahan atau penderitaan, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mengubah cara kita meresponsnya. Pengabaian bukanlah refleksi dari ketidakmampuan kita dalam menjaga hubungan, melainkan kesempatan untuk menilai kembali bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dan mengapa kita terlalu bergantung pada orang lain untuk merasakan kebahagiaan. Mari kita lihat contoh seorang individu yang sedang berada dalam hubungan jangka panjang. Pasangan mereka yang dulunya sangat peduli, tiba-tiba menjadi jauh dan tidak lagi memberikan perhatian yang sama seperti dulu. Pada awalnya, individu tersebut mungkin merasa marah atau kecewa, bahkan merasa tidak dihargai. Namun jika individu ini mampu mengambil langkah mundur dan melihat situasi tersebut melalui lensa stoik, mereka mungkin mulai menyadari bahwa perasaan terluka mereka berasal dari ketergantungan emosional pada pasangan. Mereka bergantung pada perhatian dan kasih sayang pasangan sebagai sumber utama kebahagiaan mereka. Ketika pasangan mengabaikan mereka, mereka merasa kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Namun setelah sedikit refleksi, mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari orang lain, tetapi dari diri mereka sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, dan dalam hal ini yang kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons pengabaian tersebut. Kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita merespons situasi tersebut. Pengabaian memberi kesempatan untuk melihat ke dalam dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya butuhkan dalam hubungan ini? Apakah kita mencari validasi eksternal? Apakah kita bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap? Ketika kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur, kita membuka diri untuk pertumbuhan pribadi. Kita belajar untuk tidak menjadikan kebahagiaan kita sebagai sesuatu yang bergantung pada orang lain, melainkan pada hubungan yang sehat dengan diri kita sendiri. Pengabaian juga mengajarkan kita tentang pentingnya kedewasaan emosional. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak harus dapat menerima satu sama lain dalam keadaan terbaik dan terburuk mereka. Namun kedewasaan emosional memungkinkan kita untuk menerima bahwa kita tidak bisa selalu mengharapkan respons atau perhatian yang kita inginkan dari orang lain. Dalam hal ini, pengabaian bisa mengajarkan kita untuk menerima perasaan kita tanpa harus mencari konfirmasi dari luar. Kita belajar untuk menerima perasaan terluka kita, tetapi tidak membiarkan perasaan tersebut menguasai kita atau menentukan siapa kita. Menghadapi pengabaian dengan tenang bukan berarti kita harus menyembunyikan perasaan kita atau mengabaikan ketidaknyamanan yang kita rasakan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk merasakan dan mengakui perasaan kita dengan bijaksana. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus berusaha untuk tidak melibatkan emosi kita dalam situasi yang berada di luar kendali kita.
Dengan demikian, ketika kita merasa diabaikan, kita dapat merasa marah atau kecewa, tetapi kita tidak membiarkan perasaan ini mengendalikan kita atau menentukan reaksi kita. Kita memilih untuk merespons dengan kebijaksanaan, memahami bahwa perasaan tersebut hanyalah bagian dari pengalaman manusia, dan kita dapat terus maju dengan kedamaian batin. Sebagai contoh lainnya, seorang wanita yang merasa diabaikan oleh suaminya mulai merasa kesepian dan terluka. Namun, daripada larut dalam perasaan tersebut, dia memutuskan untuk memberi waktu untuk dirinya sendiri.